Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Utami Puji. Saya akan membahas materi ejaan bahasa Indonesia. Ada pengertian dan penulisan huruf. Sedikit saya akan membahas tentang pengertian bahasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pengertian bahasa. Bahasa diartikan sebagai sistem lambang bunyi yang dipakai manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa memang menjadi salah satu alat yang dipakai setiap orang dari berbagai belahan dunia untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain. Ada dua bahasa, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Kemungkinan untuk menggunakan bahasa tersebut sama besarnya dengan keluarga atau orang dari daerah lain. Bahasa setiap negara berbeda-beda. Salah satunya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, yang artinya bahasa Indonesia selain sebagai bahasa pemersatu antar warga Indonesia, juga sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, seperti dalam situasi formal atau urusan kedinasan wajib menggunakan bahasa Indonesia, sebab bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa negara. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan, dan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Penyempurnaan terbaru dinamakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau yang biasa disingkat menjadi PUBI, yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Firmansyah dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan yang disempurnakan. 1. Pengertian ejaan. Menurut Keraf, ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang bunyi ujaran dan bagaimana interrelasi antar lambang-lambang itu di dalam suatu bahasa. Kemudian, ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 telah mengalami revisi sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1987, 2009, dan yang terbaru adalah pada tahun 2015. Ejaan yang disempurnakan sendiri telah digantikan oleh ejaan yang terbaru yang disebut dengan ejaan bahasa Indonesia. Berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian, pengertian ejaan yang disempurnakan adalah pedoman baku yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia baik dalam penulisan maupun dalam pelafalan. Kemudian, fungsi dari pedoman baku dalam berbahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa yang memiliki macam-macam ciri khas. Maka dari itu, pedoman yang baku dalam berbahasa Indonesia kiranya sangat penting adanya untuk menciptakan keselarasan dan keserasian dalam berbahasa yang baik dan benar. Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Theodora Ellen Cohen. Saya akan menjelaskan tentang penulisan huruf. Penulisan huruf terdiri dari yang pertama ada huruf abjad. Abjad dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf
Seperti yang kita ketahui ada A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai dengan Z. Huruf abjad ini terbagi menjadi dua, ada huruf kapital dan huruf non-kapital. Contohnya dapat teman-teman lihat pada tabel. Yang kedua ada huruf vokal atau yang biasa disebut dengan huruf hidup. Huruf vokal adalah huruf-huruf yang dapat berdiri tunggal dan dapat menghasilkan bunyi sendiri. Huruf yang melambangkan huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf, yaitu ada A, E, I, O, dan U. Contoh pemakaian dalam kata dapat teman-teman lihat pada tabel. Yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf konsonan ini biasa disebut juga dengan huruf mati, adalah huruf-huruf yang tidak dapat berdiri tunggal dan membutuhkan huruf vokal untuk menghasilkan bunyi. Huruf yang melambangkan huruf konsonan ini terdiri dari 21 huruf, yaitu huruf-huruf yang selain dari 5 huruf vokal. Contoh pemakaian dalam katanya dapat teman-teman lihat pada tabel. Yang keempat ada huruf diftong. Huruf diftong adalah 2 vokal yang dipakai sekaligus. Di dalam bahasa Indonesia ada 4 diftong, yaitu ai, au, ei, dan oi. Contoh pemakaian dalam kata ada ai dalam kata pandai, au dalam kata harimau, ei dalam kata survei, dan oi dalam kata amboy. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sylviarani. Saya akan menjelaskan tentang huruf kapital atau sering kita sebut dengan huruf besar. Berikut beberapa penggunaan huruf besar atau huruf kapital. Yang pertama, huruf pertama awal kalimat, seperti contoh dalam kalimat tanya, yaitu apa yang kalian lakukan. Huruf A dalam kata apa harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf pertama unsur nama orang, seperti contohnya pahlawan kita, yaitu Dewi Sartika, yang dimana huruf D dengan huruf S dalam nama Dewi Sartika harus menggunakan huruf besar. Yang ketiga, pada awal kalimat dalam petikan langsung, seperti contohnya kalimat tanya, adik bertanya, kapan kita pulang? Huruf K dalam kata kapan harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, ataupun Tuhan, seperti contohnya agama Islam, yang dimana huruf I dalam kata Islam harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, seperti contohnya Sultan Hasanuddin, yang dimana huruf S dalam kata Sultan harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada huruf pertama unsur nama jabatan, seperti Perdana Menteri Nehru, yang dimana huruf P dengan huruf M dalam nama tersebut harus menggunakan huruf besar. Selanjutnya ada huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, seperti contohnya suku kita, yaitu suku Baduy, yang dimana huruf B dalam kata Baduy harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada huruf pertama nama tahun ataupun nama hari raya, seperti contohnya tahun Hijriyah, yang dimana huruf H dalam kata Hijriyah harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada huruf pertama nama geografi, seperti Asia Tenggara, yang dimana huruf A dengan huruf T harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada huruf pertama nama semua kata dalam negara, seperti contohnya negara kita ini Republik Indonesia, yang dimana huruf R dengan huruf I dalam nama Republik Indonesia harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada huruf pertama setiap kata dalam judul buku, seperti judul bukunya Dilan dan Milea. Huruf D dan huruf M dalam judul buku tersebut harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada huruf pertama setiap unsur nama singkatan gelar, seperti DR atau doktor, yang dimana huruf D dalam singkatan gelar DR harus menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir ada huruf pertama petunjuk kehubungan kekerabatan, seperti ibu, bapak, kakak, dan lainnya, yang dimana ada contohnya dalam kalimat tanya seperti ini. Dendi bertanya, itu apa bu? Huruf B dalam kata bu harus menggunakan huruf kapital. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Penjelasan yang selanjutnya ialah huruf miring. Huruf miring biasanya digunakan untuk menuliskan suatu judul buku, nama majalah, ataupun nama dalam surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk juga dalam daftar pustaka. Misalnya, saya telah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Nah, untuk kata salah asuhan itu diharuskan bercetak miring, karena Salah Asuhan adalah judul dari buku karangan Abdul Muiz. Huruf miring juga biasanya digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam satu kalimat. Misalnya, dia tidak diantar, tetapi mengantar. Nah, untuk kata
diantar dan juga mengantar itu diharuskan bercetak miring. Selanjutnya, biasanya huruf miring juga digunakan untuk menuliskan atau mengungkapkan suatu bahasa daerah ataupun bahasa asing. Misalnya, upacara pesijuk atau tepung tawar dalam bahasa Indonesianya selalu mengundang perhatian para wisatawan yang berkunjung ke Aceh. Nah, untuk kata dari pesijuk tersendiri itu diharuskan bercetak miring karena itu merupakan bahasa daerah yaitu bahasa Aceh. Penjelasan selanjutnya ialah huruf tebal. Huruf tebal biasanya digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang telah ditulis miring. Misalnya, huruf DH pada kata Ramadan itu tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, untuk huruf tebal sendiri biasanya digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau juga subbab. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.